Jadi AI itu seharusnya bisa menjadi alat bantu, bukan pengganti ya. Misalnya AI bisa kasih insight bahwa customer itu lagi frustasi dari tone suaranya, tapi yang bikin customer akhirnya percaya lagi itu adalah cara kita merespon dengan empati dan juga dengan ketulusan. Jadi kita emang harus tahu sih kapan waktu yang tepat untuk reach out dan gimana membuka percakapan supaya customer itu merasa terbantu, bukan dipantau. Customer itu nggak perlu tahu ada AI di belakangnya gitu ya. Jadi mereka cukup merasakan bahwa brand ini ngerti kebutuhan mereka, responnya cepat, dan komunikasinya itu natural gitu. Jadi AI itu akan membantu kita untuk lebih efisien dan presisi gitu ya, sementara manusia tetap jadi jantungnya yang kasih empati, yang kasih konteks, dan hubungan jangka panjang. Kira-kira seperti apa nih dunia customer service dan juga dari sisi komunikasi antara kita dengan pelanggan yang ideal nih, atau mungkin pendapat Kasasa bentukannya nanti kurang lebih seperti apa nih 5-10 tahun ke depan? Nah, nextnya lanjut. Dengan AI yang kini membantu agent dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Banyak banget kan maksudnya fitur AI sekarang kan, mulai dari voice, chat, dan teks segala macamnya, bahkan email pun juga udah ada gitu kan. Bagaimana perusahaan bisa memastikan interaksinya tuh tetap terasa otentik, human gitu, dan tetap membangun kepercayaan, nggak sekedar masalah otomasi lah kita ngomong. Kuncinya itu ada di keseimbangan antara teknologi dan empati. AI itu powerful banget buat bantu kita memahami pola, terus menganalisis percakapan, atau bahkan memberikan rekomendasi yang cepat dan tepat gitu ya. Tapi di sisi lain, atau at the end of the day, pelanggan itu tetap butuh genuine connection gitu. Mereka tetap ingin didengar oleh manusia, bukan cuma sekedar didengarin oleh mesin atau robot gitu ya. Jadi AI itu seharusnya bisa menjadi alat bantu, bukan pengganti ya. Misalnya AI bisa kasih insight bahwa customer itu lagi frustasi dari tone suaranya, tapi yang bikin customer akhirnya percaya lagi itu adalah cara kita merespon dengan empati dan juga dengan ketulusan. Nah, kita ngomong terkait dengan penerapan AI juga nih sebetulnya. Sebetulnya penerapan teknologi secara general nih. Bagaimana perusahaan bisa menumbuhkan budaya yang mendorong inovasi nih, sekaligus tetap menjaga yang tadi nih key points-nya gitu, menjaga kepercayaan, menjaga human authenticity-nya gitu. Sebenarnya semua itu balik lagi ke mindset dan leadership-nya ya. Budaya inovasi itu nggak akan tumbuh kalau orang-orangnya itu takut salah dan terlalu kaku dengan proses lama. Jadi perusahaan perlu kasih ruang buat mereka itu bereksperimen, timnya itu bereksperimen. Jadi biarin aja tim coba hal baru, eksplorasi tools, termasuk tools AI gitu ya. Tapi tetap dengan satu prinsip bahwa semua inovasi itu harus kembali ke manusia lagi gitu. Karena ujungnya teknologi itu cuma alat, yang bikin interaksi terasa hidup itu tetap manusianya gitu. Cara kita dengerin customer, kemudian empati yang kita tunjukkan, dan keputusan yang kita ambil setiap hari bikin mereka ngerasa dihargain. Nah, AI memungkinkan tim customer service untuk memprediksi kebutuhan atau masalah pelanggan nih sebelum mereka ngomong istilahnya nih. Apa tantangan terbesar dalam memadukan prediksi AI dengan pendekatan empati manusia? Dari Kasasa mungkin. Tantangan terbesarnya menurutku ada di interpretasi dan juga timing. Kadang AI bisa tahu nih bahwa ada customer yang mungkin akan churn atau akan menghadapi masalah tertentu gitu ya. Tapi kalau cara kita menyampaikannya atau intervensinya itu terlalu cepat atau terlalu robotik, malah bikin customer itu ngerasa diawasi. Jadi emang butuh kepekaan juga dari sisi manusianya, gimana kita nyampein insight AI dengan cara yang tetap hangat dan relevan gitu. Jadi kecepatan pun sebetulnya nggak bagus nih berarti ya? Jadi kita emang harus tahu sih kapan waktu yang tepat untuk reach out dan gimana membuka percakapan supaya customer itu merasa terbantu, bukan dipantau. Siap.
Nah, seiring komunikasi manusia dan AI semakin terintegrasi, menurut Kak Sasa sendiri nanti nih customer experience yang ideal di masa near future lah kita bilangnya, itu menurut Kak Sasa gimana modelnya? Komunikasi manusia dan AI yang ideal ya, itu dimana bisa memberikan pengalaman yang invisible tapi personal. Itu dalam artian customer itu nggak perlu tahu ada AI di belakangnya, gitu ya. Jadi mereka cukup merasakan bahwa brand ini ngerti kebutuhan mereka, responnya cepat, dan komunikasinya itu natural. Itu jadi AI itu akan membantu kita untuk lebih efisien dan presisi, gitu ya. Sementara manusia tetap jadi jantungnya yang kasih empati, yang kasih konteks dan hubungan jangka panjang. Oke, ini berarti kayak fitur Mitel nih ya. Maksudnya kayak contoh kita kan ada voice analytics gitu kan, training cara bicaranya gimana. Terus abis itu bahkan rekaman voice-nya dari sisi call dan meeting pun ada minutes-nya gitu. Cuman memang itu pun paling kan cuman buat penilaian, tapi memang membantu nggak kelihatan gitu kan, invisible berarti ya. Oke, I see. Oke, Kak Sasa nih, kalau harus memilih satu hal paling penting yang ingin Anda sampaikan kepada para profesional di bidang layanan pelanggan dan komunikasi tentang masa depan AI, apa tuh? Bahwa AI itu bukan pengganti, tapi penguat empati manusia. Bukan pengganti tapi penguat, oke. Jadi contohnya ya, teknologi seperti Mitel itu kita bisa bantu untuk baca pola, gitu ya, untuk memahami emosi customer lewat tone analysis, kemudian lewat dari keyword dan lain sebagainya, sehingga Mitel ini bisa memberikan insight yang cepat, gitu ya. Tapi yang membuat customer tetap loyal itu adalah human connection. Gitu ya. Jadi cara kita mendengarkan, menanggapi mereka dengan tulus dan membuat mereka tuh merasa dimengerti. Jadi masa depan customer service itu bukan tentang siapa yang paling canggih AI-nya, tapi siapa yang paling bijak menggabungkan teknologi dan sentuhan manusia. Siapa yang paling bijak menggabungkan teknologi dan sentuhan manusia. Oke, kuncinya teman-teman pakai Mitel itu. Oke. Nah, mungkin ini last questions, tapi tidak menutup mungkin ada follow up lagi nih Kak Sasa nih ya. Sebentar nih. Sekitar 5-10 tahun ke depan, kira-kira seperti apa nih dunia customer service dan juga dari sisi komunikasi antara kita dengan pelanggan yang ideal nih? Atau mungkin pendapat Kak Sasa bentukannya nanti kurang lebih seperti apa nih 5-10 tahun ke depan? 5-10 tahun ke depan ya. I envision a world where AI and human truly work side by side ya. Jadi AI dan manusia itu bekerja berdampingan. AI yang akan jadi co-pilot yang menangani analisis, otomisasi atau prediksi terkait kebutuhan customer, sementara manusia ini berperan sebagai navigator empati yang menafsirkan konteks dan juga memberikan makna. Nah, di masa depan mungkin ya, in the future, mungkin customer nggak akan bertanya, am I speaking with AI or human? Gitu ya. Tapi mereka akan merasakan bahwa mereka tuh dipahami dengan lebih cepat dan juga dengan lebih tulus gitu. Itu adalah kombinasi yang ideal sih, efficiency meets empathy.